اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بالقاصدنا واغفر لنا dan wajib menghilangkan takut bukan takut tidak takut atau juga tidak takut salah satu makhluk membahayakan. Ini makhluk bagi saya dari sebab-sebab yang dimakhluk kaya, artinya yang membahayakan. Nah, ini masih membicarakan tentang syarat-syarat sahnya sholat, bahwa di dalam salah satu syarat-syaratnya sholat adalah bersih atau tidak ada daripada namanya najis di badan, di pakaian atau di baju. Jadi ketika seseorang sedang melaksanakan sholat, kemudian ada najis di pakaian atau di baju sholatnya, maka sholat tersebut kalau najisnya kering dan bisa langsung segera dihilangkan, maka diperbolehkan untuk melanjutkan sholat. Tetapi kalau najisnya sekali basah atau tidak segera dihilangkan, maka sholatnya batal, karena membawa najis tidak sah dari sholat. Nah, begitu juga kalau seseorang mempunyai tato,
Gatot ini memang salah satu sebab sholat tersebut tidak sah. Kenapa ada gatot tadi? Kenapa? Karena ketika bersuci, ya, kemudian berwudu dan dia masih ada takutnya, maka itu bisa menghalangi akan daripada air yang menyentuh kulit. Ya. Nah, ini takut yang terbuat dari mati yang kita minta. Berbeda kalau takutnya itu dari cetak, yang kaca itu tidak boleh. Ya. Meskipun di kulit kita ada gambar-gambar, kemudian ada warnanya, tapi itu berasal dari bahan yang alami, ya. Seperti kita yang ubi kelapa, ubi itu, nah itu tidak boleh. Ini takut yang dibuat kita kita itu yang sebenarnya tidak boleh. Ya. Jika tidak takut salah satunya yang harus dari sebab-sebab takut yang membahayakan. Jadi kalau takut tersebut dihilangkan, kemudian tidak membahayakan seseorang tersebut, maka wajib dihilangkan. Seperti cara menghilangkan takut beberapa nih. Zaman dulu dengan alat pemanas khusus dan gosokan, yang ada itu kulit menjadi rusak dan menimbulkan kalau orang mulai cacat, kalau orang ini berwudu boleh tayammum, itu maksudnya. Ya, karena tadi ada kulit yang rusak tadi gara-gara ditimpa dengan benda panas. Ya, meskipun itu tampaknya mudah. Ya. Nah, kalau seperti itu gak wajib. Kalau sekiranya membahayakan dirinya, gak wajib dihilangkan. Ya. Tapi kalau tidak membahayakan, itu tadi tidak membahayakan cara menghilangkan tato. Kalau dalam masalah bisa dengan asal, ya katanya, gitu ya, dengan asal. Jadi sakitnya tidak begitu seperti orang yang kena benda panas, yang kayak kena apa gitu, jadi tidak terlalu sakit yang bisa menimbulkan luka kan gitu. Nah, kalau seperti itu wajib dihilangkan dulu. Cuma masalahnya untuk menghilangkan takut dengan asal itu membutuhkan biaya yang besar. Meskipun ada yayasan yang berfokus kepada orang yang mau menghilangkan takut, maka gratis. Ya, tapi tidak banyak yayasannya. Artinya kalau jangan ada yang doang, kalau enggak, kita harus berusaha ke dokter misalnya. Nah, kalau itu menghilangkan takut tersebut membutuhkan biaya yang banyak, ya kita tak mampu, maka ya sudah, harus dihilangkan dulu, harus dihilangkan dan lanjutkan daripada sholatnya. Sholat itu takzir, ya, dimaaf. Ya. Tapi kalau kita mampu tadi menghilangkan dan tidak menyakiti, wajib dihilangkan yang namanya takut tersebut. Kemudian wajib an-naharis ijmali dan maaf dari tempat yang menggunakan batu. Wa'ati syari'i mutayyak wa najasatuhu dan maaf dari tanah jalanan yang dia yakini ada najisnya. Wa amma yata'addaru hijratu an-dhalibati. Sedangkan dia tidak mampu menghindari pada umumnya. Wajib paling bil waktu maudhi minasawmi wal badani, dan berbeda-beda dengan waktu dan tempatnya dari pakaian dan badan. Jadi sekiranya perkara yang di dalam dirinya itu ada najis, tapi maaf, seperti seseorang beristinja dengan batu. Orang cebong dengan air sama dengan batu berbeda. Kalau dengan air
hilang zat najisnya dan bekasnya, bersih. Tapi kalau dengan batu cebok, maka masih ada bekasnya. Mungkin zatnya yang kelihatan sudah hilang, tetapi yang bekas-bekasnya itu, apalagi kalau buang hajat besar, ya, maka ketika dubur sini ada selang-selang, itu kalau batu mungkin menghilangkan yang ada di selang-selang seperti itu. Ya. Maka di sini masih ada najisnya, ya, masih ada najis. Tetapi secara hukum sudah suci dia, secara hukum suci. Maka ketika dia berwudu kemudian sholat, meskipun tadi dia ini kalau kita cium bau dia, kita melihat ada najisnya sedikit, ya, maka dimaaf najis tersebut. Itu dimaaf, ya. Cuma kita kan cebok itu biasanya air. Kalau dengan batu, ya cebok pilihnya berkuas, ya. Atau yang seperti batu tadi itu seperti kain, tisu misalnya, ya. Jadi diperbolehkan yang berisi dikasih batu atau benda batu, cuma memang bekasnya tidak akan hilang, masih ada bekas asap di najis, ya. Nah, itu dimaaf, jadi tetap dianggap sholatnya sah. Bukan ini dan itu adalah perkara yang dimaaf, yaitu tanah jalanan yang dia yakini ada najisnya, yang tidak mungkin dia mampu untuk menghindari tanah tersebut baru hujan, gitu. Seperti kita melewati tanah yang di situ ada banyak kotoran hewan, misalnya kandang ayam, kandang sapi, ya, kandang kambing. Itu kan tanahnya sudah bercampur dengan kotoran najis. Ya. Kemudian ketika kita lewat, tiba-tiba ada angin bawa itu tanah, bunyinya mengenai kita nih, ya, lagi gitu, yang bersihin. Cuma kita untuk menghindarinya nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita menghindari untuk dia tidak kena itu angin, karena angin sampai bisa menghindari, meskipun dari di bawah zat tanah yang bercampur dengan najis, maka itu dianggap dimaafkan, ya. Karena berat, sulit untuk menghindarinya, ya. Sama seperti kita jalanan airborne, jalan banjir atau airborne-nya biar apa dari kita jalan pakai motor, pasti kena cipet-cipetannya. Atau dalam keadaan hujan kita jalan, ya, yang mana air tersebut sudah bercampur dengan airborne misalnya. Kita jalan, masih kena cipetan itu, ya, cipetan. Maka cipet tersebut dimaaf, karena kita tidak bisa menghindari dari cipetan air tersebut. Pertama hujan, kemudian kita jalan dan naik kendaraan misalnya, lepas itu mau kena, gitu ya. Jadi mesti kena. Kalau kita ada untuk menghindarinya, tidak. Ya. Sekarang kita menghindari juga, ya, pasti kita sudah kena, gitu Pak. Ya, kalau seperti itu, maka dimaaf, ya, daripada najis yang mengenai pada pakaian kita, gitu ya. Begitu juga dengan berbeda waktu, artinya berbeda dengan waktu tempat dari pakaian dan badan. Ya, pakaian kena najis, misalnya seperti tadi yang dimaaf, atau juga terlatih badan kita, misalnya kaki kita yang kena najis misalnya. Nah itu meskipun tadi berbeda waktu, aku berbarengan sama, karena daripada dimaaf. Artinya pada waktu ini ada beda-beda musimnya, seperti musim hujan, musim kemarau gitu. Kalau musim kemarau kan banyak debu, ya, debu bercampur dengan najis misalnya, ya, kita tidak bisa menghindarinya. Kalau musim hujan berarti bahkan gunakan air yang dimana dengan air bercampur dengan najis misalnya itu. Maka dengan sebab tersebut kita kena misalnya kali sedikit, ya, maka karena sulit untuk menghindarinya dan tersebut dimaaf.
Jadi kalau kita sholat sah, gitu ya. Jadi dalam rasa ada keraguan nanti atau was-was. Nanti saya melewati jalanan tergenang banjir, gitu. Apakah kain saya kena jepretan yang tersebut jadi najis? Nah, ya. Kalau kita sudah paham, berarti najisnya dimaaf, ya. Karena sulit untuk menghindarinya. Kalau kita mampu menghindarinya, ya kita hindari. Seperti apa? Seperti ini ada jalanan berbasah, sebelah sini ada jalan kering, ya kita hindari, ya kering kita jalan. Ya, tapi kalau semuanya basah, sudah banjir, mungkin kita pilih mau semuanya dengan air semua kok. Maka karena memang kita tidak bisa untuk menghindarinya atau mampu, ya, berarti mampu meskipun dari kena sedikit, ya. Sama dari angin membawa dan sebagainya. Itu kemudian walaupun dia membawa sedih, berjalan dan adapun darah jerawat dan darah bisul, walbuhi dan darah jerawat dan bisul, walbuhi dan luka-luka, walqaibu dan tanah, wasohi bid'ah dan air tanah yang berasal dari luka, wadah barosi dan darah tubuh, walqamri dan kuku rambut, ya baru ini kuku walqamri kuku rambut, walqamri dan nyamuk, walqaki dan kuku busuk. Itu jenis bangsa, ya dalam bangsa ini ada yang di kasur. Walqamri kuku plastik dan tempat bekam, waljamati dan penyemprotan darah sama bekam juga, wawani mulbadi dan kotoran alat, walqaulu fukasi dan kencingnya kelelawar, wasara sulboni dan kencing yang terus-menerus keluar yang tidak bisa dikendalikan lagi, wadah istihadoni dan darah istihadon, waqaul kuruni dan air luka, wanafar roti mutabayiru minhu dan kulit melepuh yang berubah baunya, walufa al-qalili dan wakasiri dan dimaaf dari yang sedikit yang itu dan banyaknya, illa tidak merasa taubat, kecuali apabila tidak merasa taubat dari tidak, kecuali bila baju yang terkena najis itu digelar, ya, dengan demikian. Kalau amalan itu dilakukan atau dibawa tanpa ada keperluan, pariwan atau ini maka dimaaf dari yang sedikit, guna kasih ini tidak banyak. Ya, jadi kalau kita unit atau baru kita dan orang kita terkena daripada darah jerawat, darah umumnya najis, ya. Tapi kalau darahnya keluar karena sebab jerawat, ya, maka itu dimaaf, ya, mau sedikit ataupun banyak. Kemudian begitu juga dengan bisul dari sholat, waktu bisunya waktu darah, sambung nana, sambung cairan. Nah, maka asal dari najis, maka ketika itu keluarnya hanya sebab bisul tadi itu, ya, maka itu dimaaf, ya. Meskipun ini basah ini banyak. Kemudian juga dengan ibu, ya, ini tanah, ya, tanah itu bukan najis memang. Tapi kalau tanah yang keluar dari walkuruni, ini luka dan luka. Ini luka karena ada punya cairan, ya. Kalau lukanya masih basah tuh, karena keluar cairan-cairan itu dimaaf. Ya, begitu juga dengan tanah, luka keluar tanah dimaaf juga. Kemudian wasul bid'ah dan air tanah, ya, seperti itu. Apa? Kalau kita agak penting itu keluar cairan. Nah, cairan itu bukan tanah sebenarnya, tapi kayak benih-benih gitu.
kalau dibiarkan ini lama-lama dinanah. Yang pernah kita mengalaminya, ya ada buat ini dulu kita pencet itu keluar cairan benih. Tapi kalau kita tidak pencet lama-lama buat dinanah. Nah itu namanya wasoli minha. Kemudian buat jagung itu diambil juga kalau itu keluar ya dari tubuh kita. Ya. Nah isi dimakan. Buat jagung baru isi dan darah tubuh. Nah ini darah tubuh bukan darah misalnya dimakan juga. Ya. Kemudian bulu rambut, sama kalau kita bisa kita rambut ini kebutuhan misalnya. Bisa lebih enak ya untuk darah ini buat darah dia maka dimaaf juga. Begitu dengan darah nyamuk. Nah ini darah memang dimaaf. Darah tubuh, darah nyamuk, ya, darah tubuh busuk misalnya baku gitu. Cuma bangkitnya dari maaf. Oh ya, bangkit. Kita harus bersolat berdarah kalau bangkit. Maka langsung diciptakan begitu. Ya, jadi meskipun ini ada darahnya, bekasnya, cuma bangkainya harus dihilangkan karena bangkai ini dari mana? Ya. Kemudian begitu juga dengan tempat. Ya, tempat itu kayak kalau kita yang seberang Mekah itu yang buat ininya bukan sama buat apa? Kayak susunya gitu tuh. Yang buat muat darahnya. Nah itu kan najis karena itu kena darah kita. Nah karena itu memang digunakan untuk bekal, maka dimaaf darah tersebut. Ya. Kemudian kotoran lalat, begitu juga kotoran seperti kita lagi jemur pakaian, jemur kain misalnya, itu lalat hampir nepok di pakaian kita lagi jemur. Pas dia pergi, nah ada teror namanya itu, kotor-kotor kecil gitu. Maka itu dimaaf. Karena kalau mungkin tidak jagain yang baju kita dari kotoran alam tersebut. Ya. Kemudian protokol motivasi. Nah ini juga dimaaf. Kencingnya kelelawar, dalam sholat, ini kencing di atas, kayak ada air gitu. Ya kita mau tahu air apa itu. Ternyata kelelawar itu yang mengeluarkan air kencingnya itu dimaaf. Kemudian puasa setowi, ya begitu dengan kencing yang terus keluar, meskipun tadi itu udah cuma ini kalau begini disumpel dulu, ya. Ketika dia sudah duduk dibersihkan disumpel, atau dia tuh disumpel, dia bukan keluar, ya kencingnya pohon-pohon lagi, ya. Kemudian sebenarnya yang pertama itu sumpel dengan kapas. Kalau kapas kalau dia dimasukin itu sakit, berbuat apa? Jangan dimasukin juga. Ya. Tapi kalau dia sakit, maka wajib. Ya. Artinya disumpel dulu, baru nanti dipakai pembalut, itu diambil lagi. Nah, begitu kalau dia sudah puasa, jangan dimasukin kapas, ya nanti sudah ada puasanya. Sudah cukup dibalut aja, begini dibalut. Ya, kita dibalut, kemudian langsung berwudu. Kemudian langsung melakukan sholat. Dalam kata sholat, rebus. Karena air kencing ini tidak bisa dikontrol gitu ya. Seperti orang kan, kalau air kencing udah gak keluar. Kecuali kalau kita air kencing baru keluar. Ini kalau sudah keluar sendiri keluar sendiri tanpa kita bisa kontrol lagi. Nah, dari sholat rebus banyak kali banyak sampai ke kain bisa semuanya. Bagaimana sholatnya? Sah sholatnya. Najisnya dimaaf, ya. Cuma nanti memang kalau ingin sholat lagi, ya dibersihin lagi, disumpel lagi, baru bagaimana sholat tersebut. Ya, begitu dengan darah istihadah, ya. Sholat perempuan yang buat darah terus, meskipun tadi itu rebus, dalam sholat tetap dimaaf. Darah tersebut. Kemudian buang bangun kurungi dan air luka. Dari air luka sama itu. Kemudian air luka dan warna topik utamanya ibu dan kulit yang melepuh yang berubah baunya. Jadi kan kulit biasanya kalau kena air kena bakar itu yang melepuh. Ya
ada air. Nah, air tersebut namanya air sebenarnya juga cuma karena ada sebuah kali kita air panas kemudian minum, makanya ketika sholat kemudian keluar yang bagus sebagai positif, maka itu dimaaf ya, mau sedikit ataupun banyak ya, kecuali ya apabila baju yang terkena nas itu dibilang artinya sengaja, artinya semuanya tidak dilusuri daripada sengaja gitu. Ya, tidak dilusuri dengan sengaja dan juga artinya sengaja ini tidak sengaja dikeluarkan ya, sengaja dikeluarkan daripada udara ya, tanah dan sebagainya dari itu ya. Kemudian tidak bercampur dengan kemudian orang lain ya, dan tidak ada perpindahan dari tempat satu ke tempat lain. Kalau dia ngalir itu masih agak satu tempat, tapi kalau udah loncat begitu maka ada perpindahan, itu menjadi maaf ya. Kemudian begitu juga tanpa ada keperluan di bawah, artinya tanpa ada keperluan kalau di bawah tanpa ada keperluan lalu dia sholat dalam hal tersebut ya, artinya dia tahu sebelum sholat ada saudara seperti itu benar bukan ya, karena yang dimaksudnya adalah ketika dalam keadaan sholat ya, kalau sebelum sholat harus diganti kalau tidak dulu. Kemudian itu hanya dimaaf kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaaf ya. Jadi ada beberapa hadis memang ya, yang dimaaf ketika berada di pakaian dan juga dimaaf ketika berada di air. Pakaian obatnya sama juga ya. Kalau najis yang dimaaf di air itu biasanya najis yang berupa bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya apabila dibelek badannya, seperti nyamuk, kecoa, ya, kemudian kutu-kutu itu. Nah, dia kan sudah punya ada darahnya yang mengalir. Beda kalau bangkai tikus kita boleh darah ngalir itu, kambing kita potong darah ngalir. Nah, kalau bangkai itu bernajis. Nah, kalau bangkai tersebut masuk dalam air sedikit, ya, kemudian masuknya karena tanpa sengaja orang, kemudian tidak berubah daripada jenisnya air, ya maka itu airnya dimaaf. Artinya tetap dikategori suci mensucikan. Ya. Tapi kalau najis itu berupa cairan seperti darah, tanah, meskipun sedikit jatuhnya tetap tidak dimaaf. Ya. Sama juga bangkai nyamuk berada di pakaian kita, kemudian sholat kita bawa sholat, maka itu dimaaf najisnya. Ya. Yang tadi itu darah nyamuk itu dimaaf darahnya, tapi kalau bangkainya adalah dimaaf. Jadi kalau seandainya kita sholat kemudian teringat, oh, kok pakaian saya ternyata kantongnya ada bangkainya di sini. Nah, saya ingat, ini baju dipakai sejak kapan? Oh, sudah dari pagi sih, duhur, bagaimana dari siang, duhur, asar, maghrib, isya, foto baju itu. Kalau kita yakin ketika kita melakukan sholat, kemudian pakai kita ini membawa najis bangkai yang segera tidak dimaafkan. واغفر لوالدي